Awal bulan April lalu, saya sempat mendapatkan tawaran untuk impor masker bedah sendiri dari Cina, karena harganya bisa lebih hemat kalau impor sendiri. Awal April, harga masker bedah di pasaran masih Rp350.000 sampai Rp400.000 per box. Satu box diisi 50 lembar masker bedah. Harga yang didapat dari pabrikan Cina adalah Rp250.000 per box dengan minimal pembelian 2.000 box. Beli 5.000 box dapat harga Rp225.000 per box. Beli 10.000 box dapat harga Rp200.000 per box. Jika masker dijual dengan harga Rp275.000 per box saja, silakan hitung sendiri berapa potensi keuntungannya jika 2.000 box masker tadi terjual semua. Bukankah ini bisnis yang sangat menggiurkan? Jika kita impor 2.000 masker, kita butuh modal Rp500 juta. Margin keuntungan Rp25.000 per box. Jika semua sold out, maka dapat untung Rp50 juta. Lumayan kan, jadi kaya mendadak di tengah pandemi? Kalau impor 10.000 box dengan margin keuntungan yang sama, maka potensi profit yang bisa didapatkan jika semua box masker bedah sold out adalah Rp25.000 kali 10.000 pieces sama dengan Rp250 juta. Sangat menggiurkan bukan? Tapi karena ini impor, maka barangnya tidak langsung ready. Estimasi barang ready sampai di tempat saya adalah akhir April ini. Ya, tepat di tanggal-tanggal 25 sampai 30 April inilah. Padahal hari ini saya dapat berita seperti berikut ini. Coba bayangkan bagaimana jika saat itu saya nekat impor sendiri dan hari ini harga masker sudah kembali normal. Berapa ratus juta kerugian yang harus saya tanggung? Saya nggak maksud nimbun padahal, itu harga yang sudah saya dapatkan dari pabriknya di Cina, harganya memang sudah segitu. Saya juga browsing-browsing di Alibaba, memang harga segitu sudah yang paling murah. Harga lainnya adalah Rp350.000 ke atas. Kenapa tidak ambil dari pabrik di Indonesia saja? Kan pabrik-pabrik di Indonesia stoknya mulai langka. Sudah habis diborong penimbun semua. Harga masker yang semula per box Rp70 hingga Rp80.000 setelah ditimbun oleh oknum naik jadi ke angka Rp350.000 sampai Rp400.000 per box. Kalaupun pabrik sudah restock, barangnya cepat habis disabet pemerintah dan rumah sakit besar. Lalu, apakah yang menimbun ini beberapa oknum saja yang memang bermodal besar lalu membeli semua stok di pasaran lalu dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat? Saya rasa ini bukan ulah beberapa oknum, tapi banyak oknum, termasuk pedagang-pedagang eceran di bawahnya. Katakanlah ada oknum A yang punya modal Rp2 miliar. Lalu dia beli semua stok di gudang, di pabrik, dia dapat harga Rp30.000 per box karena beli banyak. Dia bisa nimbun 65.000 box lebih loh. 65.000 box ini kemudian dijual kembali ke pedagang-pedagang spekulan yang bermodal ratusan juta rupiah. Dijual dengan harga katakanlah 200.000 per box, dia udah untung banyak banget. Pedagang tangan kedua ini harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan harga murah seperti ini. Setelah barang sampai di tangan dia jual lagi dengan harga Rp350.000 ke atas. Alasannya, harga dari supplier memang segitu. Kami nggak ambil untung yang banyak. Padahal cuannya sudah berapa persen itu? Sampai situ masih ada yang berdalih, bagi reseller komisi 10%. Tetap dia yang untung paling banyak. Ketika berita ini diturunkan, siapa yang merugi besar? Ya jelas penimbun tangan pertama dan tangan kedua lah. Dulu saya sempat berpikir mau ambil kesempatan untuk impor itu dengan maksud menghancurkan harga. Apakah saya punya modal ratusan juta hingga miliaran rupiah? Enggak, tapi modal bisa dicari. Entah ngajak investor, entah pakai sistem hutang kartu kredit. Bayarnya kartu kredit kan mundur 1 bulan kemudian. Ya, berisiko tinggi sih. Tapi kalau cuannya banyak dan bisa menormalkan harga kembali, kenapa tidak? Pokoknya, jangan sampai nimbun barang. Gimana caranya? Barang datang langsung sold out. Entah dengan sistem PO kek, gimana kek? Gampang. Toh saat itu importirnya juga kayak ngomporin gitu sih. Ngomporinnya begini, jangan takut nyentok. Impor saja sendiri, barang pasti habis, kebutuhan masker sedang tinggi, potensi cuan yang bisa diraih juga banyak. Jual Rp350.000 per box masih laku kok. Tapi begitu saya tahu estimasi barang sampai adalah akhir April ini, saya jadi agak keder. Feeling mulai agak resah nggak enak gitu. Saya juga diskusi sama kawan saya soal potensi bisnis masker ini. Ajaibnya, teman saya tanpa babi bu langsung menolak tawaran bisnis masker ini.
Ngapain kamu bisnisan masker? Habis ini stok masker akan kembali normal. Begitu pula dengan hand sanitizer. Kamu pikir pemerintah akan diam saja melihat kebutuhan medis jadi langka seperti ini? Itu bisnis yang sangat berisiko. Risiko kerugiannya besar. Beberapa saat lagi harga akan kembali normal. Kalau barang yang datang tidak segera habis, kamu bisa diciduk, dikira nimbun. Waktu itu saya masih ngeyel dengan pemaparan teman saya. Ah, masa sih bakalan seperti itu? Di kamar sampai saya bolak-balik cek recek sana sini. Saya hitung potensi untung ruginya, sampai saya cari-cari kemungkinan supplier lain. Bahkan saya sampai muter otak gimana caranya mendapatkan modal 500 juta sampai 2 miliar itu tadi. Saya tidak bermaksud menimbun, tapi ini kesempatan besar untuk punya penghasilan di tengah-tengah pandemi. Saya bahkan sudah mengontak teman saya untuk kasih job bantu-bantu urusan pengemasan kalau barang sudah datang. Saya juga tes pasar dengan open PO, dan sudah banyak yang bayar lunas. Tapi nggak nunggu lama, feeling saya semakin tidak enak hati. Pertama, karena belum sempat saya ajukan impor ke importirnya, pemerintah sudah memerintahkan untuk menggunakan masker kain saja. Keesokannya, saya menemukan stok masker kain melimpah di mana-mana. Bahkan sampai pedagang sarung tangan dan masker pengendara motor di pinggir jalan sekarang jualan masker kain beragam warna. Terdiri dari 3 lapis pula. Tengahnya bisa diisi ulang pakai tisu. Harganya murah, mulai dari Rp5.000 per biji. Teman-teman saya pun mendadak menjadi penjual masker kain semua, dengan beragam motif dan bahan. Konveksi yang semula lesu, sekarang hidup lagi karena berganti haluan jadi penyuplai masker kain. Ini terjadi di tanggal 8 hingga 10 April yang lalu. Nah, bagaimana dengan importir yang menawarkan saya impor masker bedah sendiri? Importirnya tetap ngajak kami untuk impor sendiri. Kadang saya agak kesal juga sama gaya bicaranya yang seolah-olah kami ini kurang tangkas, gak bisa ambil peluang. Ini bukan masalah gak bisa ambil peluang bro, ini masalah potensi untung ruginya lebih besar mana. Lagi pula, jika memang bisnis impor masker bedah ini menguntungkan banget, kenapa importirnya tidak impor dulu? Kan dia punya akses ke pabriknya, kenapa kami disuruh impor pakai modal kami sendiri? Takut barangnya gak cepat habiskah? Apakah dia lupa? Dia sudah membuat grup yang isinya adalah pedagang-pedagang berpengalaman semua. Kami siap saja ambil puluhan hingga 100 box lebih per orang, asalkan barangnya ready stock, bukannya nunggu 3 minggu dulu untuk diimpor. Dan ternyata beneran kan, di akhir April ini berita ini diturunkan, tepat dengan batas waktu masker bedah impornya datang ke Indonesia. Jika awal April lalu kami jadi nekat impor sendiri dengan uang kami, yang tentu saja di saat pandemi begini modal segitu bukan uang kami sendiri, pasti hasil utangan dan negosiasi dengan investor lain. Bayangkan betapa sulitnya menjual masker impor yang harganya masih selangit itu. Berapa ancaman kerugian yang harus kami tanggung? Padahal sekarang stok di Indomaret mulai pulih, harganya juga murah meriah, harga normal seperti sebelum pandemi. Intinya adalah, ketika pandemi ini memang akan banyak tawaran-tawaran bisnis yang terlihat menggiurkan, tapi jangan sampai kita jadi panik dan gelap mata lalu mengusahakan beragam cara demi cuan belaka. Saya belajar dari gempa Lombok 2018 lalu. Selesai gempa, saya panik dan kalut. Pekerjaan mandek, penghasilan gak ada. Seketika saya jatuh miskin. Lalu saya melirik usaha lain yang berpotensi menggiurkan. Tapi waktu itu malah dapat zonk. Sudah modal amblas, capek tenaga, capek mental juga. Maka dari itu, di saat pandemi sekarang, saya memilih untuk berpikir lebih tenang. Tidak panik dan tiba-tiba banting setir seperti dahulu. Memang sih di saat ini banyak yang nawarin saya bisnis ini itu. Bahkan yang nawarin saya pun sampai kesal karena saya tidak take action. Ini bukan berarti saya lemot dan tidak bisa ambil peluang. Tapi saya tidak mau menanggung potensi kerugian yang lebih besar akibat mengambil keputusan di atas kepanikan atau kekalutan.